Es krim lezat dan lembut ini terbuat hanya dari 2 sendok makan tepung maizena, teman-teman. Ini perhatikan, sangat lembut dan empuk esnya dan juga padat ya. Sampai jumpa lagi pemirsa di channel kami. Terlebih dahulu kita tekan subscribe, tanda lonceng, tanda jempol, dan share video ini untuk manfaat kita semua. Kita memulai saja. Siapkan air dingin ya tentunya, 300 ml ya, air dingin. Dan tepung maizena di sini kita gunakan tepung maizena yang kiloan saja ya, biar kita murah biaya produksinya. Tepung maizena kiloan ini hanya 12.000 per kilogram. Kita tambahkan maizena 2 sendok makan di sini. Dan juga kita di sini tambahkan sedikit garam ya, seujung sendok garamnya. Biar untuk menambah gurihnya, tambahkan 1 sendok makan gula putih. Setelah itu kita tambahkan pop es ya. Di sini saya akan menggunakan pop es yang rasa melon. Kita membuat yang rasa melon ya, karena ini sangat enak rasanya. Dan tambahkan 2 sendok makan susu kental manis, 2 sendok makan saja biar tidak terlalu manis ya. Di sini kita tujuannya yaitu memproduksi es krim dengan biaya ekonomis, tapi dengan hasil yang maksimal ya, tapi tidak mengurangi rasa yang kita dapatkan dari proses ini, walaupun kita hanya menggunakan biaya yang minim. Ini kita kocok-kocok, diaduk-aduk ya sampai rata, jangan sampai ada yang menggumpal, dikocok saja. Di sini kita menggunakan bahan-bahan murah ini, tapi tetap mendapatkan es yang berkualitas, biar biayanya tidak menggelembung ya kalau untuk buat jualan. Dan ini walaupun biaya murah masih tetap nikmat ya, sangat lezat ya, empuk esnya, tapi padat. Kita tambahkan 5 tetes pewarna makanan ya, jangan pewarna tekstil ya, biar ngejreng ya. Oke, setelah itu kan kita panaskan di atas kompor sambil diaduk-aduk bahan adonan tadi. Ini kalau tidak diaduk dia akan menggumpal ya, berkerak di dasar wajannya ini. Makanya kita harus diaduk-aduk ya. Kalau teman-teman menggunakan cup yang 50 ml itu ya, teman-teman usahakan menggunakan tutupnya juga ya, biar penampilannya sangat keren. Banyak tutupnya dijual di toko online itu, kertasnya ini ya. Teman-teman jangan khawatir karena melihat ini hasilnya sangat banyak ini dikira rasanya tidak lezat. Rasanya akan tetap lezat karena di sini kita menggunakan susu yang bikinnya lezat itu ya. Dan ditambah juga ada gula tadi. Nah, ini sudah meletup-letup, ini pertanda dia sudah matang. Di saat dia sudah meletup-letup ya, mendingan matikan saja kompornya. Dan setelah ini adonannya dingin ya, adonannya dingin dulu, kita simpankan di freezer ya. Cukup setengah jam saja ya di freezer, gak usah lama-lama. Cukup setengah jam saja di freezernya ya. Nah, setelah setengah jam ini nih, ini dia seperti jelly ya bentuknya, bukan seperti es batu. Akan merusak blender ya, merusak mixer maksudnya. Kita ini kan terlalu kental, kita tambahkan sedikit air, sekitar sepertiga gelas air ya, air es. Tambahkan sepertiga gelas air es biar saat pengocokan tadi tidak terlalu berat. Dan di sini kita tambahkan setengah sendok makan SP, setengah sendok TSP ya, bukan setengah sendok makan, setengah sendok TSP. SP-nya kita tim dulu ya, dicairkan dulu di dalam magic jar. Kalau tidak dicairkan dulu dia tidak begitu mengembang ya. Setelah dicairkan kita simpan saja di kulkas. SP-nya cukup sekali saja dicairkan, kita gunakan beberapa kali karena SP-nya kita beli juga yang timbangan ya biar murah. Karena timbangan juga cukup murah, seperempat juga 7.000 harganya, seperempat kilogram. Di sini kita melakukan mix ini sekitar 3-4 menit ya, nggak usah lama-lama teman-teman. Kalau terlalu lama dia akan mengembang terus.
Kalau dia terlalu mengembang terus, ini esnya akan menjadi soft es krim ya, yang di lidah lumer, nggak kerasa ya, mencair, hanya dijilat juga sudah mencair esnya. Yang agak keras atau yang berisi, yang padat ya. Kita akan mix ini sekitar 3-4 menit ya, nggak usah lama-lama. Di sini karena saya selalu menggunakan alat ukur ini, yaitu buat pengukur ada ukurannya, saya jadikan 800 ml saja ya adonan es ini setelah mengembang ini ya. Karena setelah dia lebih dari itu, esnya sudah sangat ringan dan cepat mencair karena sangat ringan itu setelah dikeluarkan dari kulkas ya. Kalau ini enggak, cukup padat ini esnya, tapi cukup lezat, manisnya pas ini. Karena kita penambahan gula tidak terlalu banyak tadi, dan menggunakan susunya hanya 2 sendok makan ya. Ini kita lakukan pengocokan terus teman-teman ya, sekitar 3-4 menit ya. Mungkin kalau kita menggunakan alat ukur ini cukup 800 ml ya, dari 300 ml adonan tadi. Nah ini sudah cukup ya teman-teman. Ini pengocokan tadi 3-4 menit. Nah ini batasnya, ini 800 ml adonan yang saya mix tadi ya. Oke, di sini kita siapkan plastik kerucut ya, tapi yang besar ya, plastiknya yang besar ya. Ini seperti ini. Kita buat memasukkan adonannya biar kita masukkan ke dalam cup nanti tidak tumpah dan gampang mengisinya, nggak belepotan. Beda kalau kita langsung dituangkan dari wadah plastik ini, wadah yang di mix tadi ya. Ini teman-teman, seperti ini kita masukkan dulu dalam wadah plastik yang ujungnya nanti kita lobangin atau kita potong ujung plastik kerucutnya ya. Oke, di sini kita sudah menyiapkan cup ya, cup yang ukuran 50 ml ya. Ini cara mengisinya ya teman-teman. Usahakan ujung plastik kerucut ini menyentuh dasarnya ya, biar dia tidak menyembul. Sambil diangkat, nah seperti ini, ditekan. Nah, kalau kita menuangnya dari atas, dia akan menyembul ke atas seperti gunung. Ini seperti ini teman-teman, lakukan pengisian semuanya ya di dalam cup ini. Cup ini biasanya kita jual di rumah-rumah itu Rp1.000 ya. Jadi sangat minim sekali biaya produksinya, hanya perkiraan 300 perak sama cupnya ini. Kalau kita jual 1.000 saja udah untungnya 700 perak ya. Ini sangat menjanjikan teman-teman, dan juga sangat gampang didapatkan daripada kita beli serbuk-serbuk yang sudah jadi itu. Di samping mahal, dan juga itu menggunakan banyak pengawetnya ya, bikin batuk-batuk ya. Beda kalau hasil kita bikin sendiri seperti ini ya. Ini teman-teman ya, ini bentuk kerucut ini esnya ya, biar dia ini merata nanti, biar tidak kelihatan cembung ke atas seperti gunung ini ya. Kita goyangkan atau kita dibentur-benturkan gini. Kalau seandainya kita mau sekaligus atau semuanya, ini bakinya kita goyang-goyangkan ya, biar rata, biar dia di saat nanti setelah dibekukan di freezer dia akan rata, tidak cembung ke atas ya. Karena kalau kita menggunakan tutup kertas itu harus rata permukaannya ya, jadi pas setelah kita gunakan tutupnya itu ya. Tutup itu banyak kita beli di online banyak ya, biar lebih menarik. Dan ini setelah kita masukkan di cetakan ini, kita simpan di freezer sekitar 1 jam ya. 1 jam sudah bisa dinikmati dengan lezat ya. Dan ini bahan-bahannya silakan ditulis ya. Sekian, terima kasih, selamat mencoba.